Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023 dan kita bersyukur sebab kita merasakan bagaimana Tuhan memeliharakan hidup kita, bagaimana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun ini, sehingga kita boleh berkata bersama-sama Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saudara yang terkasih, pada tahun ini bersama masyarakat dunia, masyarakat global, kita seharusnya bersyukur oleh karena masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Bahkan kita sudah bisa bernafas lega karena aktivitas kita sudah bisa dilaksanakan dengan lebih bebas. Kita bisa bernapas lega karenanya. Dan kemungkinan dunia pun sudah melihat COVID tidak lagi sebagai pandemi, melainkan sebagai endemi. Ya, kita juga bersyukur, saudaraku, di akhir tahun ini ada gelaran Piala Dunia 2022 yang berlangsung dari tanggal 20 November sampai 18 Desember di Qatar, dan itu tentunya menjadi hiburan yang euforianya bisa kita rasakan hingga ke pelosok negeri. Saya pribadi menyukai sepak bola walaupun tidak sampai begitu fanatik begitu. Namun tiap kali gelaran Piala Dunia saya selalu menyisihkan waktu untuk bisa menontonnya walau hanya di layar televisi. Seperti tahun ini, walaupun tim yang saya favoritkan, yang saya jagokan kalah, namun saya tetap mengikuti gelaran Piala Dunia ini sampai akhir. Mengapa? Ya karena saya melihat banyak hal yang kita bisa pelajari dari sebuah pertandingan atau permainan sepak bola ini. Apa itu, saudara? Yang pertama, sepak bola itu adalah sebuah permainan tim yang sangat-sangat menakjubkan. Sehebat apapun seorang pemain, saudaraku, dia membutuhkan rekan lainnya. Sorry to say, misalnya pemain sekelas Messi, jika seandainya ditempatkan bersama tim nasional Indonesia untuk waktu sekarang ini, tentu belum cukup untuk mengantar tim Garuda, tim merah putih ke sana kesayangan kita maju dalam gelaran Piala Dunia, bukan? Messi menjadi Messi yang sekarang ini, Mbappe menjadi Mbappe yang sekarang ini, CR7 menjadi CR7 yang sekarang ini. Itu karena tidak luput dari peran banyak orang yang ada di sekitarnya, dan secara khusus rekan-rekan setimnya tentunya yang tepat, yang pas, yang akhirnya melambungkan nama mereka ini. Walaupun tentu tidak mengesampingkan, saudaraku, talenta yang dimiliki oleh para bintang ini. Bukankah demikian juga, saudaraku, kehidupan ini? Keberhasilan dan kesuksesan kita tidak lepas dari peran dan dukungan begitu banyak orang di sekitar kita. Kalaupun saudara menjadi seorang pengusaha yang sukses, bukankah begitu banyak orang dari keluarga, staf, bahkan karyawan saudara yang support sehingga usaha saudara bisa sukses? Berterima kasihlah juga untuk mereka. Demikian juga sebagai profesional yang berhasil, apalagi di dalam pelayanan. Jangan berpikir karena kehebatan dan dalam mengembalakan
talenta kita berkhotbah yang membuat kita banyak dipuji? Bukankah semua karena begitu banyak orang yang terlibat dalam pembentukan dan pematangan, pendewasaan kita di dalam pelayanan? Banyak orang di sekitar kita yang berjerih lelah, saudara, mensapot kita dalam menggenapi panggilan kita saat studi, bahkan sampai saat ini tetap setia mendoakan kita dengan tidak jemu-jemu, bahkan tidak jarang dengan tetesan air mata. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih yang mengasihi dan tetap setia mendukung dan mendoakan saya, mendoakan kami keluarga. Puji Tuhan untuk itu semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, dalam sebuah pertandingan sepak bola, tidak seorang pun yang tahu hasil akhirnya. Tidak ada yang tahu hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola. Tidak ada yang bisa memastikan sebelum peluit panjang dari wasit itu dibunyikan. Tidak jarang, saudaraku, tim yang sudah hampir menang, namun di menit-menit terakhir dalam injury time mereka kebobolan dan membuat mereka justru mengalami kekalahan. Bahkan Zinedine Zidane, salah satu pemain hebat sepanjang masa, harus diganjar kartu merah, saudara, karena emosi dan menanduk dada Marco Materazzi di menit 110 di masa injury time, yang membuat Prancis akhirnya kalah dalam adu penalti dengan Italia dalam final Piala Dunia 2006 di Jerman. Ada beberapa pemain hebat yang mengalami nasib yang sama. Yang pasti setiap tim dan setiap pemain akan tetap waspada. Mereka tetap berintegritas, tetap bisa mengontrol diri sambil berjuang sampai peluit panjang dibunyikan. Saudara yang terkasih, bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Kita harus tetap berjaga-jaga, tetap waspada, dan bisa mengontrol diri sambil terus dan tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan juga terus menolong dan menguatkan perjuangan kita. Yang ketiga, Bapak yang terkasih, dalam sepak bola juga kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan itu adalah tangan yang berkuasa, yang mengontrol. God in control. Saudaraku, di Piala Dunia tahun ini kita melihat sebuah kemenangan yang tertunda, seolah seperti itu. Seorang rekan di Jakarta mengirim sebuah artikel pasca Piala Dunia 2002 ini usai, dan penggalan artikel itu berbunyi demikian: kalau memang harus Argentina akhirnya menang, kenapa tidak 2 gol saja tadi? Kenapa harus ada drama, diputar balik dalam 37 detik saja pada 10 menit terakhir babak kedua? Kalau memang harus Argentina, kenapa perlu ada penalti lagi untuk menyamakan skor 3-3? Kenapa tidak dibuat singkat saja? Toh akhirnya Prancis tetap harus kalah saat adu penalti tiba. Tuhan suka bikin deg-degan saja. Saudara, itulah kisah yang terjadi di final Piala Dunia tahun 2022 yang menjadi insight bagi kita memasuki tahun 2023. Namun di tengah kisah yang begitu dramatis itu, saudaraku, tim Argentina, Messi dan teman-temannya tetap berjuang dengan
maksimal untuk memenangkan laga tersebut. Memang semua yang terjadi termasuk di dalamnya usaha dan perjuangan kita ada dalam kedaulatannya. Sebagai orang percaya, bukankah janji Allah adalah ya dan amin adanya? Dan bukankah dalam Roma 8 ayat 37 Paulus juga mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang? Bukankah kita memang adalah pewaris kerajaan Allah? Namun apakah itu berarti semangat perjuangan kita menjadi kendor? Hidup dan pelayanan kita semakin menurun, ibadah kita makin tidak konsisten, saat teduh kita makin bolong-bolong. Janji Tuhan pasti tergenapi. Namun perjuangan kita, perjuangan saudara dan saya tidak boleh berhenti. Pengharapan ada di depan mata, namun perjuangan kita tidak boleh kita pandang sebelah mata. Kemenangan boleh tertunda, namun yakinlah Tuhan ada bersama kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam memasuki tahun 2023 ini, mari renungkan beberapa pertanyaan refleksi. Pertama, apakah kita sudah menjadi bagian dari tim kerajaan Allah, atau kita hanya penonton? Kedua, mari persembahkan komitmen untuk tetap setia dan berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita ke depan. Dan ketiga, mari sediakan hati yang terus percaya, sekalipun seolah kemenanganmu tertunda dan saudara harus berjerih lelah tiada henti, namun tetap fokus dan kerjakan yang terbaik untuk Dia. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua.